Hai, selamat datang di channel Mind Hacking ID. Manusia adalah makhluk sosial, di mana tidak bisa lepas dari hubungan kelompok antar individu. Sehingga dalam proses interaksinya tidak jarang pula terdapat gesekan-gesekan. Pernahkah Anda berada di situasi di mana Anda kalah berdebat? Serasa Anda tidak memiliki kuasa untuk membantah omongan orang lain. Pertanyaannya adalah, apakah Anda kalah debat hanya karena argumen Anda lemah? Atau karena lawan bicara Anda tanpa Anda sadari lebih unggul dalam memanipulasi pikiran Anda? Dalam dunia psikologi, kasus seperti ini bukanlah hisapan jempol semata. Kita lihat saja contoh para politikus di negeri ini. Betapa lihainya mereka menggerakkan massa lewat kata-kata. Hanya dengan kata-kata, jutaan orang bisa meninggal. Tidak percaya? Silahkan dicek bagaimana seorang Hitler lewat kata-katanya hampir menaklukkan Eropa. Manipulasi pikiran tidak ubahnya seperti permainan mental, membuat lawan bicaranya tunduk ataupun ragu pada argumen Anda sendiri. Metode memanipulasi pikiran ini lazimnya digunakan untuk memenangkan sebuah kompetisi. Maka dari itu, kenalilah bentuk-bentuk manipulasi pikiran ini agar Anda bisa mempertahankan argumen Anda atau bahkan mempertahankan diri Anda dari segala macam manipulasi fakta. Berikut hal yang perlu Anda waspadai. Yang pertama, trik gaslighting. Dengan trik ini, sang manipulator bertujuan untuk meragukan indera Anda, entah itu pendengaran, penglihatan, ataupun indera perabaan Anda. Contohnya adalah kalimat-kalimat seperti ini, misalnya, sepertinya kamu salah lihat, sepertinya kamu sedang berhalusinasi, sepertinya itu hanya perasaanmu saja, dan lain sebagainya dengan kalimat yang merujuk pada ketidakmasuk akalan Anda. Sang manipulator berusaha untuk membuat Anda agar berpikir ulang dan berusaha untuk meyakinkan Anda apa yang indera Anda tangkap adalah sebuah kesalahan. Maka itu Anda bisa mengcounter dengan mengatakan, ya, saya sangat yakin dengan apa yang saya lihat, bahkan sangat yakin hingga saya berani mengatakannya, sembari menatap mata kiri lawan bicara Anda dengan tajam. Ini bisa membantu lawan bicara Anda untuk ragu ketika mau memanipulasi pikiran Anda kembali. 2. Trik menyalahkan orang lain. Anda tentu familiar dengan kasus saling menyalahkan, bukan? Tapi yang Anda tidak sadari adalah hal tersebut sebenarnya merupakan sebuah bagian dari trik manipulasi pikiran. Inti dari trik ini adalah menghindari dari sebuah kesalahan dan menutupi kekurangannya dengan membuat orang lain yang salah. Terjebak dalam situasi ini jelas akan membuat Anda menjadi tidak enak dan membuat Anda yakin bahwa yang salah adalah diri Anda. Contoh trik ini adalah misalnya ketika Anda menyalahkan orang lain atas keterlambatannya dalam menghadiri sebuah pertemuan penting. Ia malah menyalahkan Anda dengan mengatakan bahwa ini adalah salah Anda karena tidak mengingatkan kembali waktu atau tanggal pertemuannya. Maka dari itu untuk menghadapinya adalah yakinkan bahwa dirimu adalah sosok yang independen sehingga tidak mudah untuk terjebak dalam dunia yang ia susun sendiri. 3. Trik debat kusir. Terkadang dalam sebuah diskusi ada kalanya argumen lawan bicara Anda melebar kemana-mana secara tidak jelas. Anda perlu sadari pula bahwa seringnya seseorang berargumen yang sifatnya tidak fokus atau melebar kemana-mana, tandanya sebenarnya merupakan sebuah sinyal bahwa ada yang ditutupi. Atau misalnya dalam sebuah kondisi formal, kemungkinan ia tidak menguasai materi. Namun harus Anda tetap waspadai bahwa ini bisa menjadi trik untuk mengacaukan konsentrasi Anda. Hingga akhirnya Anda sendiri juga turut tidak menyadari bahwa obrolan Anda sudah berada di luar dari topik. Maka dari itu cara yang bisa Anda lakukan adalah dengan kembali menegaskan kepada lawan bicara Anda bahwa ini sudah di luar topik. Saat ini kita sedang membahas A misalnya, katakan dengan tegas. Jika masih berbicara di luar topik, katakan sekali lagi. Lazimnya 2 atau 3 kali lawan bicara Anda begitu kan, kecenderungan ia akan semakin ragu untuk memanipulasi Anda. 4. Trik tidak mengakui pencapaian Anda. Ketika misalnya Anda berhasil melakukan sebuah pencapaian tertentu, tentu di dalam lubuk hati Anda terbesit bukan keinginan untuk dihargai, ya minimal pengakuan bahwa Anda sudah berhasil. Namun terkadang lawan bicara Anda kemungkinan ada saja yang berusaha memanipulasi Anda dengan cara berusaha mengkerdilkan pencapaian Anda. Bahwa semua juga bisa mencapai itu jika ada di posisi Anda.
seolah-olah ia sendiri juga bisa melakukan pencapaian Anda. Hanya saja mereka berklaim bahwa enggan melakukannya. Karena mungkin enggan mencari muka, fokusnya bukan ke karir, dan lain-lain. Di dalam poin ini, Anda jangan terjebak sama sekali. Jangan terpancing sebab memang pengakuan dari orang lain itu bukanlah segala-galanya. Yang lebih penting adalah pengakuan terhadap diri Anda sendiri. Sebab apapun yang Anda lakukan harus dihargai, terutama oleh diri sendiri. Jadi demikianlah trik manipulasi pikiran yang kemungkinan sering Anda hadapi, tapi Anda tidak menyadarinya. Nantikan juga episode selanjutnya terkait trik manipulasi pikiran ini. Pastikan Anda klik like dan subscribe untuk mendapatkan update informasi menarik lainnya. Sampai jumpa, bye-bye.